welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang statistik deskriptif yang meliputi pemusatan data, tabel distribusi frekuensi, histogram, kurva normal, dan sebaran data. Maka dari itu, saya sudah menyiapkan data seperti yang sudah terlihat. Ini adalah data tinggi badan siswa perempuan SMA BC yang terdiri dari 20 orang. Langsung saja kita coba untuk menghitung atau menganalisis data yang sudah saya siapkan. Yang pertama, saya akan menghitung nilai ratanya dengan rumus sama dengan average, kemudian blok semua data tinggi badan, kemudian klik enter, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Kemudian untuk median, rumusnya yaitu sama dengan median, kemudian blok semua data, lalu klik enter, maka akan keluar hasilnya. Selanjutnya untuk modus, itu rumusnya sama dengan mode, kemudian pilih semua data dan di enter. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah kelas, kita akan menggunakan rumus Turgas, yaitu 1 ditambah 3,322 dikali log N. Langsung saja dimasukkan rumusnya, kemudian tekan enter, dan akan keluar hasilnya. Nilai ini dalam statistika harus dibulatkan naik ke atas. Untuk menghitung nilai minimumnya, rumusnya yaitu sama dengan min, kemudian blok semua data, lalu diklik enter. Untuk nilai maksimumnya sama dengan max, kemudian klik semua data dan di enter. Untuk panjang kelas, rumusnya itu sama dengan dalam kurung nilai max, lalu dikurang dengan nilai minimum, kemudian dibagi dengan jumlah kelasnya. Untuk standar deviasi, rumusnya itu sama dengan stdef, kemudian blok semua data, lalu klik enter. Nah, ini dia hasil dari analisis datanya. Kemudian kita akan menghitung nilai Z tingginya. Fungsi dari Z ini yaitu untuk melihat distribusi normal dari masing-masing data. Langsung saja ke rumusnya, yaitu sama dengan normal dis, lalu ikuti petunjuknya di sana. Untuk X-nya itu yaitu nilai dari sel yang pertama, kemudian klik nilai min, lalu klik standar deviasinya, kemudian kumulatif. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mendrag data ini, namun dapat dilihat di sini tidak muncul. Ini disebabkan karena selnya itu turun. Maka dari itu caranya kita harus klik dulu pada sel, kemudian kita harus menambahkan dengan dolar, atau cara mudahnya kita dapat menekan F4, maka akan otomatis muncul. Kemudian untuk membuat kurva normal, data ini harus diurut terlebih dahulu, mulai dari yang kecil ke yang besar. Caranya, data di-drag dulu, kemudian kita klik filter,
maka akan muncul tanda panah pada masing-masing sel. Lalu kita pilih saja, kita urut dari yang terkecil ke terbesar, dan data akan otomatis berurutan seperti yang bisa dilihat. Kemudian di sini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat interval kelas, caranya itu kita tulis dulu dari data yang terkecil, kemudian dapat dilihat dari panjang kelasnya, yaitu kita bulatkan menjadi 4. Lalu kita dapat memasukkan rumus, yaitu sama dengan 148 ditambah dengan panjang kelas, yaitu 4, kemudian di enter. Lalu ini kita drag saja ke bawah. Kemudian kita akan menghitung frekuensi dari masing-masing data. Di sini caranya kita akan menggunakan data analisis. Di sini sangat banyak pilihannya. Namun di sini kita akan memilih histogram. Kemudian klik OK. Untuk yang pertama itu kita akan mendrag semua data dari tingginya. Lalu selanjutnya yang kita gunakan adalah kelas interval. Kita drag semuanya. Kemudian untuk outputnya itu kita klik yang ini. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan menggunakan data analisis. Lalu di sini saya akan menghitung jumlahnya, apakah sudah benar atau belum. Lalu di sini saya akan mengubah menjadi interval kelas. Yang pertama itu kita buat 148 sampai 151. Kemudian selanjutnya 152 sampai 155. Selanjutnya 156 sampai 159. Selanjutnya 160 sampai 163. Selanjutnya 164 sampai 167. Dan yang terakhir itu 168 sampai 171. Selanjutnya kita akan membuat diagram atau histogramnya. Caranya kita blok ini, kemudian insert, lalu pilih barnya seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan kurva normalnya dengan cara klik diagramnya, lalu klik kanan dan pilih select data. Kemudian klik add untuk menambahkan data baru. Lalu yang ini kita namakan dengan kurva normal. Lalu untuk yang di bawahnya itu kita masukkan nilai yang ada pada tabel Z tinggi. Kemudian di horizontal itu kita edit lagi. Ini digunakan untuk di sumbu X-nya. Nah, ini belum terlihat kurva normalnya. Agar terlihat, caranya itu kita pilih seperti yang ada di sini. Lalu pilih combo.
Lalu centang pada kurva normalnya. Kemudian pilih yang ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, nilai di sini masih berbentuk distribusi normal. Maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk interval kelas. Caranya yaitu pilih select data, lalu pilih frekuensi, kemudian edit, blok interval kelasnya, klik OK. Nah, di sini sudah terlihat sudah berubah di bagian sumbu X-nya. Untuk di bagian sini ini bisa diperlihatkan, bisa juga dihilangkan. Caranya seperti ini. Lalu di sini saya akan menambahkan label untuk mempermudah untuk membacanya. Dan jangan lupa untuk memberi judul diagram, yaitu distribusi tinggi badan siswa perempuan SMA BC. Nah, ini dia video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. And thanks for watching.